Haleluya. Puji nama Tuhan. Selamat pagi buat kita semua orang-orang dikasih Tuhan. Mari kita satu dalam doa. Bapa kami ada dalam surga, kami ucap syukur, berterima kasih buat hari yang baru ini. Kau sudah memimpin kami, menolong, menyertai kami sepanjang malam hingga pagi hari ini. Kami ucap syukur buat kasih setia Bapa. Di hari yang baru sebelum kami melangkah, kami menyerahkan kehidupan kami, roh, jiwa, dan tubuh kami. Biarlah firman-Mu yang menuntun sepanjang kehidupan kami sepanjang hari ini. Urapi kami bagi yang mendengar bahkan hamba di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Firman Tuhan pagi hari ini kembali di Kejadian pasal yang ke-26 di ayat yang ke-24. Dikatakan di situ, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, "Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu karena Abraham hambaku itu." Puji nama Tuhan. Ini kisah Ishak kembali saya angkat. Kemarin sama juga, pasal 26 ini sama, tetapi di sini kita melihat bagaimana firman Tuhan datang menampakkan diri kembali kepada Ishak dan diingatkan di sini bahwa jangan takut. Tuhan tahu ketika Ishak sudah menghadapi bagaimana masalah, ada persoalan mereka, orang-orang Filistin cemburu kepada mereka sehingga membuat keadaan gaduh, membuat ribut, membuat pertengkaran, sehingga bagaimana perasaan Ishak. Tuhan tahu bahwa perasaan Ishak mengalami ketakutan. Dan di sini kita lihat bagaimana Tuhan beracara atas kehidupan Ishak. Di sini kita bisa belajar bagaimana kalau keuntungan kita bagi orang percaya kalau Allah beserta dengan kita. Begitu juga dengan Ishak. Firman Tuhan datang kembali kepada Ishak. Tuhan datang kembali berbicara bahwa dikatakan jangan takut, sebab aku menyertai engkau. Aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunan karena Abraham. Di sini kita lihat bagaimana firman Tuhan datang lagi menampakkan diri kepada Ishak bahwa jangan takut. Inilah keuntungan Ishak ketika Tuhan menyertai dia. Dan begitu juga ada keuntungan buat kita ketika Allah beserta kita. Pertama, kita dilihat di sini, Ishak tidak takut lagi karena Allah menyertai. Kedua, Allah memberkati, Tuhan memberkati Ishak. Kalau diundur lagi di ayat kemarin, bagaimana ayat 13 dan ayat 12-13 bagaimana dikatakan Ishak diberkati Tuhan. Dikatakan di situ saat dia bekerja menabur, Tuhan memberkati. Inilah bukti ketika Tuhan menyertai Ishak. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika penyertaan Tuhan ada dalam kehidupan kita, Tuhan beserta dengan kita, kita akan diberkati Tuhan. Dan kedua dan ketiga, mendapat ketenangan, ketentraman. Ishak menjadi tentram lagi, menjadi tenang lagi. Kalau kita melihat bagaimana di situ, sehingga dia bisa membuat mesbah kembali di ayat 25. Sesudah itu Ishak mendirikan mesbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ lagi. Kita melihat di sini bahwa Ishak mendapat ketenangan sehingga dia dapat datang kepada Tuhan. Walaupun situasi kondisinya tidak enak, dalam keadaan susah senang, Ishak tetap ingat Tuhan. Dikatakan dia datang membangun mesbah Tuhan. Dan yang keempat, dia berani kuat menghadapi musuhnya. Di ayat berikutnya, bagaimana mereka datang kembali di ayat 26-27. Saya bacakan, datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya bersama-sama dengan Aufat, sahabatnya, dan Pikol, kepala pasukannya. Ketika kata Ishak kepada mereka, "Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu?" Saat itu Ishak disuruh keluar dan dikatakan
lawan-lawannya datang. Abimelek datang bersama Pikol, Ahuzat datang menemui Ishak. Tetapi kita lihat di sini dia berani menghadapi musuhnya, menghadapi orang yang tidak suka sama Ishak. Dan dikatakan di ayat 28, bagaimana orang-orang yang tidak suka kepada Ishak, musuh, dengan kata lain musuhnya Ishak, orang yang membenci Ishak, dikatakan di sini, jawab mereka, kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau, dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau. Di sini kita lihat, kalau Allah beserta dengan kita, kita bisa menang, kita bisa mampu menghadapi musuh-musuh kita, siapapun itu. Orang yang tidak suka dengan kita, asalkan bukan kita yang mencari gara-gara ya, bukan mencari keributan sendiri. Kalau Ishak tidak mencari keributan, dia bekerja dengan baik. Allah memberkati dan orang-orang Filistin membenci dia. Dan di sini kita lihat ketika orang yang tidak suka kepada Ishak, mereka bisa melihat sendiri bahwa Tuhan yang menyertai Ishak. Bukti bagaimana kekuasaan Tuhan. Kalau Allah beserta dengan kita, tidak ada perlu kita takutkan. Apapun yang kita hadapi, pasti Tuhan yang akan bela. Dan inilah keuntungan kita jika Allah beserta dengan kita. Ishak kita lihat dia tidak takut. Kedua, Tuhan memberkati dia. Tiga, Tuhan menyertai dia, memberi ketentraman. Keempat, dia menang menghadapi musuh. Dan biarlah kita belajar dari Ishak bahwa selalu ingat, taat kepada firman Tuhan, melakukannya. Dan biarlah Tuhan, ketika Tuhan yang beserta dengan kita, pasti akan ada jalan keluar, pasti ada ketenangan. Walaupun itu kita bisa melihat Ishak di negeri orang asing, tetapi ketika Tuhan menyertai dia, ketika Tuhan beserta dengan dia, tidak perlu ada lagi ketakutan, tidak perlu ada keraguan, kekhawatiran, karena Tuhan yang memberkati, Tuhan yang memelihara, Tuhan menjaga, tidak membuat dia takut. Tuhan membuat dia menang menghadapi musuh. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Yesus, terima kasih Bapa buat kebenaran firman-Mu. Inilah keuntungan jika Engkau beserta dengan kami. Biarlah Engkau juga beserta dengan kami sepanjang hari ini. Dan kami yakin Bapa, berkat-Mu akan menyertai kami. Begitu juga kami tidak akan takut. Bahkan kami akan mendapat ketentraman, ketenangan ketika Engkau ada beserta dengan kami. Apapun yang kami sedang hadapi hari ini, persoalan apapun, kami tahu kami mendapat ketenangan karena Engkau beserta dengan kami. Terlebih lagi Bapa, kami akan menang menghadapi setiap musuh karena Engkau ada beserta dengan kami. Terima kasih, pimpin kami sepanjang hari ini dalam beracara di setiap kehidupan kami, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.